Salam Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Pendeta Desi Natalia STA yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Penutua Iin R. Sanden selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian pada hari ini. Penutua dan diakon lingkungan pelayanan 1 yang akan membantu pelayanan pada hari ini. Kepada Bapak Mardiampung, Penutua Mardiampung SPD yang akan memainkan musik mengiringi puji-pujian kita pada pagi hari ini. Kepada Penutua IP Trinita dan Gresela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system. Bapak Penutua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Kepada Bapak Ibu sidang Jemaat yang hadir pada pagi hari ini, selamat beribadah. Berita Jemaat hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, berita pelayanan kebaktian di Gereja Batenia Barimba tanggal 27 Maret 2022. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua diakon dari lingkungan pelayanan 2, liturgus diakon Juni Rumsakarya, song leader penetua Herti Carolina SPD dan Febria Margareta, pemain keyboard Bapak Budi Alpianto SPD. Untuk berita keuangan tidak ada perubahan. Berita kebaktian, pertama akan dilaksanakan kebaktian syukur mengenang 1 tahun Sri Wahyu Lestari atau Indupani dan 18 tahun Kalpin Ero. Kebaktian dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 waktu pukul 11 WIB atau setelah selesai ibadah gereja pada pagi hari ini. Tempat kebaktian keluarga Arika Erau atau Bapak Pipit di lingkungan pelayanan 2. Liturgus Penetua Yoberi di Jumben. Pemain keyboard atau musik Anggun Angelia Mentari, song leader Penetua Estrelina. Untuk ini Bapak Ibu diundang untuk hadir kita bersama-sama di tempat kebaktian keluarga tersebut. Akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan Bapak atau SPB. Kebaktian dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 waktu pukul 18 atau jam 6 sore. Tempat kebaktian tempat Bapak Pendeta Simon Palau di lingkungan pelayanan 2
petugas sebagai liturgus Penetua Yonatan SPT, pemain keyboard Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Diakon Juni Rumsa Karya. Untuk kebaktian ini diundang bapak-bapak untuk bisa hadir. Akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan perempuan. Kebaktian dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, waktu pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Tempat kebaktian di gereja, petugas atau liturgus Penetua Sakura dan doa syukur Marsita. Diundang ibu-ibu untuk hadir dalam ibadah tersebut. Akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan remaja pemuda. Kebaktian dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, waktu pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Tempat kebaktian di gereja, petugas atau liturgus Lisat TN Simbolon, doa syafaat Indri V. Kristia, doa persembahan Giselda Desmonda, khotbah Pendeta Desi Natalia STH. Diundang semua pendamping remaja pemuda untuk hadir. Ada sebuah undangan dari seksi pelayanan perempuan, saya akan baca demikian. Dengan hormat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, Komisi Pelayanan Perempuan Resort Kapuas Seberang mengundang ibu-ibu Kappiper Resort Kapuas Seberang untuk beribadah bersama yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, waktu 15 WIB atau jam 3 sore sampai selesai. Tempat kebaktian Gereja GKE Hampatung. Petugas Seksi Pelayanan Perempuan Sungai Pasah. Pendeta Pelayanan Pendeta Meliani Puri SPDK. Kegiatan ibadah berpacu dalam kidung. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kerjasama serta kehadiran kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Kapuas Seberang, Ketua Desi Susilawati SPD, Sekretaris Mariana Lampang, diketahui oleh Ketua Resort GKI Kapuas Seberang. Terima kasih. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu liturgi tata ibadah sengsara bentuk keempat. Sementara pendeta, penetua, dan diakon yang akan memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 4, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua nanti Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Perisai umatnya yang
panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara keempat. Kita mengingat kembali saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas dan panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang lebih biasa menderita kesakitan, ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita habiskan ibadah kita dengan menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut potong dan salam tadi dengan menyanyi Kidung Jumat nomor 183, bait yang pertama dan yang kedua. Pembimbing untuk kita pada ibadah pada minggu hari ini. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan namanya. Mazmur 91 ayat 15. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus,
datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan yang Yesus. Kami mengaku kurang menyukuri penderitaan dan pengorbanannya, menebus dan membebaskan kami dari dosa-dosa maut kami. Amin. Puji-pujian. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jemaat silakan duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakan Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang maha tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalasan Mazmur 96 ayat pertama hingga ayat yang ke-5. Bernyanyilah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Nyanyilah. Ceritalah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadi langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini terdapat pada kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9, dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah bunyinya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat yang kedua, mengapakah kamu melanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerah payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ayat yang keempat, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Ayat yang kelima, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan melari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagung engkau. Ayat yang keenam, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ayat yang ketujuh, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang yang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan melimpahnya. Ayat ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan rancanganmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia maka dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Kita sambut pembacaan firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari PKJ nomor 255. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat disampaikan oleh Ibu Pendeta. Sedang jemaat yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 menjadi dasar renungan firman Tuhan bagi kita bersama dalam memasuki minggu sengsara yang keempat pada saat ini. Nanti kita baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersahut-sahutan. Namun sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, kita memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam seminggu yang boleh kami lewati, Engkau boleh memberkati dan menyertai setiap kami. Kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan telah Engkau beri. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan penuh rasa sukacita kami boleh datang di gereja ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan akan setiap kebenaran firman-Mu. Berikanlah kepada kami ya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman Tuhan ini boleh kami terima, boleh kami pahami, boleh kami mengerti. Dan tidak hanya sekedar itu saja ya Tuhan, tetapi jadikanlah kami sebagai pelaku dari kebenaran firman-Mu ini. Setiap kami yang boleh mendengarkannya, diberkatilah kami, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Ada dua perikop kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca firman Tuhan secara bersahut-sahutan dengan perikop dosa dan penderitaan ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian.
Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Kita baca secara bersama-sama. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Sidang jemaat yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 perikop pada pagi hari ini kan sama-sama kita renungkan, yaitu dosa dan penderitaan, dan bagaimana pohon ara yang tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara, ada suatu anggapan, kita melihat di sini dari ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Bagaimana suatu kisah yang dikatakan di situ, ada orang yang akan memberitakan sebuah kisah, mengabarkan kepada Yesus tentang beberapa orang katanya yang di Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Dikatakan ketika mereka memberi persembahan kepada Allah. Dan dikatakan bagaimana yang diungkapkan oleh Yesus terhadap orang-orang yang menyampaikan sebuah berita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau biasanya kita melihat dalam sebuah peristiwa yang terjadi, yang menimpa seseorang, ataupun ketika seseorang ini mengalami suatu penderitaan selama ia hidup, ataupun ketika ia meninggal, ada kelihatan suatu yang aneh-aneh ya terhadap orang yang meninggal itu. Terkadang ada juga yang menganggap ataupun mengambil suatu kesimpulan, pemikiran, oh jangan-jangan selama hidupnya orang ini memiliki dosa, sehingga katanya bumi menolak dia. Nah, biasanya kalau film ini bisa berkaitan dengan ajab ya. Biasanya di Indosiar itu sering sekali terjadi. Baik orang yang culas, orang yang melakukan kecurangan, ataupun orang-orang yang berbuat dosa selalu diperhadapkan dengan hal demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi pada saat itu. Bagaimana ketika mereka ini menyampaikan suatu kabar kepada Yesus, kabar mengenai orang-orang Galilea ini, mereka mengatakan bahwa ketika mereka mengalami suatu penderitaan itu, ada sesuatu hal yang harus mereka terima. Dikatakan di situ bagaimana ketika Yesus mengatakan bahwa katanya di ayat-ayat yang sebelumnya, ya selanjutnya, ia katakan di situ bahwa suatu hari 18 pekerja bangunan mati tertimpa menara Siloam yang baru mereka bangun. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa menara itu pada saat itu dibangun oleh orang-orang Romawi. Dan itu adalah suatu proyek yang dikerjakan, dan orang-orang yang membangunnya itu, mereka itu semua penjajah. Dan kita melihat pada saat itu ketika mereka ini tertimpa oleh menara ini, langsung mereka berpikir, jangan-jangan orang yang tertimpa menara ini selama hidupnya mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Tidak beres, kata mereka yang memberitahukan ini. Tetapi apa yang Yesus katakan dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwa dosa mereka ini tidak lebih besar daripada dosamu. Artinya Bapak Ibu Saudara,
Setiap orang tidak berhak menilai apa yang terjadi terhadap seseorang itu ditimbang dengan kehidupannya, dengan apa yang ia perbuat pada masa-masa yang lalu. Sehingga dengan apa yang terjadi pada saat ini, ia langsung secara jelas menghakimi orang itu, apalagi mengungkit apa yang telah orang itu perbuat. Dan sungguh sangat jelas di sini Yesus katakan bahwa katanya tidak boleh menilai layak tidaknya seseorang di mata Tuhan dari cara matinya. Tetapi bagaimana kita menilai dari cara hidupnya, kata Tuhan. Yang namanya penderitaan, yang namanya peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh seseorang itu bisa saja terjadi secara kebetulan. Ataupun ketika ada hal-hal yang aneh yang terjadi pada dirinya, siapa tahu itu adalah hal-hal yang kebetulan. Dan tidak berhak, kata Yesus, untuk menilai bagaimana yang ia telah lakukan. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9, Yesus katakan di situ bagaimana tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Satu hal yang bisa kita garis bawahi di ayat yang pertama dan yang kelima tadi, bahwa dikatakan di ayat yang kelima, di situ dikatakan tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yesus menggaris bawahi, dikatakan ialah kita harus bertobat. Jangan menghakimi orang lain. Bahkan yang ia katakan, bagaimana selama kita hidup bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ke-6 dan 9 dikatakan secara jelas, kita sudah baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama tadi. Dikatakan di situ bagaimana Yesus mau menjelaskan lagi, ia mau mempertegaskan lagi kepada kita semua, bahwa dikatakan tentang pohon ara yang sudah 3 tahun tidak menghasilkan apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemungkinan kalau kita sebagai pemilik sebuah pohon ataupun sebuah tanaman saja ya, capek-capek kita sudah rawat tetapi tidak ada hasilnya, bunga yang kita tanam ini tidak berkembang, tidak memberikan suatu kesenangan buat kita, ataupun dia ini tumbuh secara percuma, pasti dari setiap kita ini mau menebang, diganti dengan yang lain. Karena untuk apa dia ada di situ? Percuma. Tetapi di sini kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana daripada pemilik sang kebun ini. Dikatakan dalam firman Tuhan, sang kebun ini memberikan, ataupun ia ada suatu nego kepada Yesus. Katanya biarkan untuk 1 tahun ini lagi pohon ini untuk tetap ada. Ia akan merawatnya, ia akan memberikan pupuk, ia akan memperbaiki tanahnya. Dan jikalau masih saja tidak menghasilkan apa-apa, masih saja tidak berbuah, maka katanya barulah kita tebang. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sebenarnya mau Tuhan sampaikan bagi kita semua dari perumpamaan ini? Kita melihat di sini Bapak Ibu, bagaimana gambaran kita sebagai manusia yang pada saat ini, sebagai manusia yang berdosa, diberikan suatu kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bertobat. Mengapa dikatakan demikian? Kita ini dilambangkan seperti sebuah pohon tadi, yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi Yesus memberikan kepada kita suatu kesempatan.
diberikanlah lagi suatu kesempatan agar kita ini bisa menyadari segala apa yang telah kita perbuat. Kesempatan seperti apa yang ia berikan? Kalau sang pemilik kebun ini katakan tadi, ia akan katanya mencangkulnya, ia akan memperbaikinya, ia akan memberikan pupuknya agar pohon ini bisa berbuah, bisa menghasilkan buah. Nah, demikian juga dengan kita. Dengan segala kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua agar kita ini bertobat, kesempatan yang diberikan itulah yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya tidak menjadi sia-sia, tetapi bisa menghasilkan buah-buah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita yang sebagai manusia ini, yang berdosa ini, seharusnya sudah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kita melihat di sini bagaimana ketika Tuhan masih mengasihi manusia, Ia masih memberikan suatu kesempatan bagi manusia untuk dapat memperbaiki diri agar kita ini bisa menyadari diri kita, membenahi diri kita agar kita ini bisa bertobat. Ia memberikan kesempatan kepada kita seperti perumpamaan ini. Sehingga dengan cara kematian ketika kita dipanggil nanti, tidak hanya nama yang tidak baik yang bisa dikenang oleh orang, tetapi ada amal kita, ada sesuatu hal yang baik yang bisa dikenang oleh orang selama kita hidup. Tentu kita tidak mau selama kita hidup ini dikenal tidak baik oleh orang, bahkan meninggalkan sesuatu nama yang tidak baik. Pasti semuanya mau meninggalkan nama yang baik, mau meninggalkan teladan yang baik yang bisa dilihat, dicontoh oleh orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pada saat ini dalam memasuki minggu sengsara yang keempat, kita diingatkan kembali pada saat ini seperti pohon ara tadi, di mana kita sudah dirawat, di mana kita sudah dibesarkan, di mana kita sudah dijaga, dipelihara dengan baik, supaya kelak ada saatnya nanti kita ini bisa memberikan buah yang lebat. Tentunya ini semua tidak secara instan kita bisa menghasilkan buah yang lebat ini. Dan itu semua tentunya melalui suatu proses yang panjang. Agar bisa menjadi buah yang lebat, agar bisa tumbuh dengan baik, tentunya juga harus mengalami suatu proses pertumbuhan iman yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan kepada kita kasih-Nya yang begitu sangat luar biasa, di mana ketika Ia sangat mengasihi kita, Ia memberikan diri-Nya, menyerahkan diri-Nya untuk menebus segala dosa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setiap dengan pengorbanan yang telah diberikan oleh Tuhan itu, Ia kehendaki bagi kita semua agar kehidupan kita di dalam dunia ini tidak menjadi sia-sia, agar kematian kita nanti tidak binasa, melainkan kita bisa memperoleh suatu kehidupan yang kekal yang sudah Ia janjikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan kembali agar kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam dunia ini, mari kita menghasilkan buah yang banyak, baik dari segala talenta karunia yang telah diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita semua. Kita semua ini berharga di mata Tuhan. Kita semua ini memiliki talenta masing-masing dalam hidup kita. Tidak hanya sebagai seorang penetua dan diakon saja yang bisa memberikan sesuatu yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk melayani kita, untuk melayani Tuhan, tetapi kita semua diberikan suatu kesempatan
untuk lebih terus berkarya, memberikan segala sesuatu yang terbaik dari bidang kita masing-masing. Sehingga kehidupan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara bisa menghasilkan buah yang banyak. Jangan biarkan kehidupan kita ini tidak menghasilkan apa-apa. Jangan biarkan dimanapun kita berada ini bisa tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau orang tidak menyukai kehadiran kita. Tetapi dimanapun kita berada, kita diingatkan untuk terus-menerus melakukan segala sesuatu yang terbaik sebagai respon kita sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima kasih karunia Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita yang seperti pohon ara, jikalau kita tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan, maka tentu pun suatu saatnya nanti kita akan ditebang. Kita akan mendapatkan kebinasaan yang kekal selama-lamanya kalau tidak mempergunakan waktu dan kesempatan yang sudah diberikan ini. Selama kita masih hidup, selama Tuhan masih berikan kita napas kehidupan, lakukanlah yang terbaik, tidak hanya untuk diri kita, tetapi hanya untuk Tuhan yang memberikan itu semua bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita akan mendengarkan puji-pujian dari pelayanan lingkungan 1.
kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau taburkan bagi setiap kami yang boleh mendengar, baik kami yang beribadah di rumah ataupun di gereja ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu tadi dan boleh melakukannya dalam sepanjang hidup kami, sehingga dengan setiap kesempatan yang telah Tuhan beri bagi setiap kami, mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami dimanapun kami berada, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki, kami boleh dibentuk, kami siap untuk dirawat, dijaga dan dipelihara, sehingga ya Tuhan dalam proses pembentukan, dalam proses pertumbuhan iman, apapun yang kami hadapi, kami siap, agar apapun yang boleh terjadi dalam sepanjang kehidupan kami, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menghasilkan buah yang lebat, buah-buah yang baik, yang bisa menghasilkan segala sesuatu yang baik, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh mendatangkan berkat, sukacita dan damai sejahtera dimanapun kami berada. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Engkau sungguh sangat mencintai kami sebagai makhluk ciptaan-Mu. Engkau memberikan kesempatan bagi kami ya Tuhan, agar kami pada saat ini bisa menyadari segala apa yang kami lakukan. Engkau berikan kepada kami agar kami boleh membenahi diri kami. Kami yang pada saat ini datang kepada Tuhan, membawa diri, hati, dan segala apapun yang kami harapkan. Kami datang untuk mempermuliakan Tuhan, kami datang untuk menyesali dosa-dosa kami datang untuk bertobat, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau yang boleh menilik kami, Engkau boleh memberikan segala sesuatu yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Bersama dengan itu ya Tuhan, pada saat ini ketika kami boleh bersatu hati, kami memohon kepada-Mu karena Engkau yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun itu. Kiranya ya Tuhan Engkau boleh menjaga, melindungi, bahkan memelihara akan setiap kehidupan bangsa dan negara kami, terkhususnya bagi Kalimantan Tengah pada saat ini ya Tuhan. Jadikanlah ya Tuhan Kalimantan Tengah pada saat ini menjadi sesuatu hal yang boleh bermanfaat, dijauhkan dari berbagai macam peristiwa. Engkau boleh memakai setiap para pemimpin-pemimpin-Mu yang boleh dipercayakan untuk memimpin, memberikan segala sesuatu yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Pakai setiap mereka ya Tuhan, pakai apapun yang boleh menjadi segala sesuatu yang boleh mereka rancangkan, programkan, agar Kalimantan Tengah pada saat ini boleh semakin maju, dan pemimpin-pemimpin boleh memberikan segala sesuatu yang terbaik, hidup takut akan Tuhan. Demikian pula ya Tuhan Yesus Kristus bagi setiap hamba-hamba Tuhan, mereka yang setia, mereka yang boleh mengabdikan diri, mereka yang boleh melayani sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada.
gereja Kalimantan Evangelis yang boleh pada saat ini menjadi berkat. Kami memohon ya Tuhan, Engkau boleh memakai setiap hamba-hamba Tuhan, baik para pendeta, vikaris, penatua diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, kabaran Injil, dan siapapun ya Tuhan yang ambil bagian untuk dapat melayani. Kuatkan dan teguhkanlah mereka ya Tuhan, agar apapun yang mereka hadapi, dimanapun mereka berada, mereka siap untuk dapat menghadapi segala tantangan, rintangan yang terjadi di hadapan mereka. Nama Tuhan boleh semakin terus disebarluaskan, dan begitu banyak jiwa yang boleh diselamatkan dari setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan. Saudara-saudari kami ya Tuhan, yang pada saat ini mereka yang sedang berduka cita, Engkau yang boleh menghibur, memberikan kepada mereka ketabahan, kesabaran, agar bisa semakin kuat dalam menghadapi kedukacitaan yang mereka hadapi. Orang-orang yang dalam masa usia yang lanjut, orang-orang tua yang kami kasihi ya Tuhan, biar dalam masa usia yang lanjut, usia yang indah pada saat ini, mereka tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Demikian pula ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan bagi saudara-saudari kami, mereka yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, pulih setiap akan kehidupan mereka, jamah mereka ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian pula bagi saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun kelahiran pada saat ini, yaitu kepada saudara kami Budi Alpianto yang boleh berusia ke-54 tahun, dan saudari kami Marsita yang boleh berusia ke-57 tahun. Terima kasih atas usia yang telah Tuhan tambahkan ke dalam usia mereka masing-masing pribadi. Seiring Tuhan menambahkan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang dalam kehidupan mereka, Tuhan tambahkan mereka hikmat, sukacita, kebahagiaan, dan kemampuan, agar mereka semakin kuat dan mampu untuk menjalani kehidupan hari lepas hari, meraih apapun yang mereka kehendaki dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami, keluarga-keluarga Kristen, mereka yang boleh berulang tahun pernikahan, bagi keluarga Budi Alpianto dan Ibu Sri yang pada saat ini berusia pernikahan ke-30 tahun, sukacita kebahagiaan atas rumah tangga yang boleh mereka bangun, itu semua tentunya atas penyertaan Tuhan di dalamnya. Biarlah suka duka yang boleh mereka terima ya Tuhan, mereka boleh semakin kuat dan mampu untuk terus membangun kehidupan bahtera rumah tangga mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan keluarga rumah tangga ini, anak-anak terkasih mereka, usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan, apapun itu semua ya Tuhan, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan, keluarga besar mereka masing-masing. Kami mau serahkan pula ya Tuhan saudari terkasih kami, yaitu Winanti Widodo, yang atas oleh kemurahan Tuhan ia menyelesaikan pendidikannya S1 pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ia boleh meraih apa yang ia harapkan, cita-citakan pada saat ini, semuanya karena berkat kemurahan dan pengasihan Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus untuk langkah selanjutnya, apapun yang direncanakan oleh saudara terkasih kami Wiranti Widodo ini untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, ia boleh diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kami serahkan kehidupannya ya Tuhan, harapannya, apapun yang menjadi kehendaknya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami saat ini ya Tuhan sebagai sidang jemaat-Mu yang ada di Jemaat Barimba pada saat ini, diberkatilah kehidupan kami, pergumulan yang kami hadapi, setiap kehidupan keluarga rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, anak-anak yang kami kasihi dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa pendidikan mereka, diberkatilah mereka semua ya Tuhan. Dan apapun yang boleh kami lakukan dalam setiap pelayanan kami, terkhususnya pada
saat ini, biarlah ya Tuhan semuanya boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami 1 minggu yang akan kami lewati ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami, mampukan kami, dan biarlah ya Tuhan penyertaan-Mu boleh mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Kami ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan untuk kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberikan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB 133 ayat yang pertama sampai persembahan syukur selesai kita kumpulkan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami
syukur atas kecukupan yang dikasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Kami undang sidang banyak berdiri, kita mengakukan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang tiga bangkit pada orang-orang mati, naik sorga, duduk sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja dan kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kian daging dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan